Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai untuk kita semua. Selamat datang, selamat bergabung di bimbingan TIK SMAN 1 Pelemahan. Pertemuan hari ini kita belajar mengenai operasi dasar pada sistem operasi komputer. Sistem operasi yang berasal dari terjemahan kata operating system merupakan perangkat lunak yang berada di hard disk sebuah perangkat komputer saat terjadi booting. Sedang perangkat lainnya dapat dijalankan setelah sistem operasi tersebut berjalan. Sistem operasi ini menjadi inti dari semua perangkat lunak. Jadi, sistem operasi atau operating system OS ini berada di penyimpanan storage. Di sini tertulis hard disk, tapi sekarang sudah ada SSD. Dan perangkat lainnya dapat dijalankan setelah sistem operasi ini berjalan. Jadi, ketika booting, sistem operasinya berjalan dulu. Kalau sistem operasi sudah berjalan dengan normal, lalu perangkat lainnya baru dijalankan. Seperti itu alurnya. Selanjutnya yaitu fungsi sistem operasi. Yang pertama ada resource manager. Merupakan pengelolaan sumber daya dan mengalokasikannya. Contohnya memori, CPU, disk drive, dan perangkat lainnya. Jadi tugasnya untuk mengelola sumber daya dan mengalokasikannya. Yang kedua yaitu interface atau tatap muka, yaitu sebagai perantara antara pengguna dengan perangkat keras, dengan menyediakan tampilan kepada pengguna yang lebih mudah dipahami dan bersahabat, atau disebut user friendly. Interface ini sebagai perantara. Jadi ada dua, pengguna dan perangkat keras. Interface ini sebagai perantara, sehingga kita lebih mudah untuk memahami tampilannya. Yang ketiga yaitu koordinator. Mengkoordinasi dan menyediakan fasilitas sehingga aktivitas yang kompleks dapat diatur dan dapat diproses secara berurutan. Yang ini fungsinya untuk mengkoordinasi aktivitas-aktivitas yang diinputkan oleh pengguna ke komputer bisa diatur, kemudian diproses. Seperti antrian ya, ada dua macam antrian. Yang pertama yaitu yang perintah yang diinputkan dulu itu dikerjakan dulu. Paham ya? Jadi ketika kita menginputkan sebuah perintah ke komputer, maka perintah yang diinputkan, yang diperintahkan terlebih dahulu itu dikerjakan dulu. Dan yang kedua yaitu perintah yang diinputkan paling akhir dikerjakan terlebih dahulu. Contohnya printer. Ketika mencetak, kita membuka dua dokumen. Dokumen pertama kita cetak dulu.
Selanjutnya, kita memerintahkan printer untuk mencetak dokumen kedua di saat printer masih menjalankan tugas untuk mencetak dokumen pertama. Apa yang terjadi? Dokumen yang kedua antri di belakangnya. Printer akan menyelesaikan tugas untuk mencetak dokumen pertama terlebih dahulu. Jika dokumen pertama sudah selesai tercetak semua sesuai perintah, printer kemudian akan menjalankan perintah selanjutnya, yaitu mencetak dokumen kedua. Itu yang pertama. Yang kedua, perintah yang diinputkan terakhir itu malah dikerjakan dulu. Contohnya, cancel. Ketika kita menyuruh printer untuk mencetak dokumen, lalu kita menekan tombol cancel pada dokumen yang kita cetak. Apa yang terjadi? Komputer akan merespon langsung membatalkan. Tidak menunggu untuk printer menyelesaikan tugas untuk mencetak dokumennya, baru meng-cancel. Lalu apa yang di-cancel kan nggak ada. Jadi ada dua antrian. Gambarannya seperti itu, tapi kita tidak membahas tentang itu lebih lanjut pada pertemuan hari ini. Yang keempat yaitu Guardian. Menyediakan akses kontrol yang bertugas untuk melindungi dan memberi pengawasan pada data dan program. Jadi seperti namanya ya, Guardian, melindungi dan memberi pengawasan. Selanjutnya yang kelima yaitu gatekeeper. Gatekeeper berfungsi sebagai pengendali hak akses oleh pengguna yang mengendalikan siapa saja yang berhak masuk ke dalam sistem dan mengawasi apa saja yang dilakukan. Fungsinya untuk mengontrol sebagai kiper, penjaga, untuk mengendalikan siapa saja yang berhak masuk ke sistem. Jadi nggak sembarangan pengguna dapat mengendalikan sistem. Apakah dia admin ataukah siapa, itu ada hak aksesnya sendiri-sendiri. Selanjutnya yaitu optimizer. Optimizer adalah penjadwal masukan atau input oleh user, pengaksesan basis data, proses komputasi, dan penggunaan. Yang ketujuh yaitu akuntan. Akuntan berfungsi untuk mengatur waktu CPU, penggunaan memori, pemanggilan input-output di storage, dan waktu koneksi terminal. Sedangkan server berfungsi untuk melayani pengguna komputer. Kita tadi sudah tahu sistem operasi itu apa, bagian-bagiannya apa, fungsinya apa. Nah, ini contohnya. Di komputer ada sistem operasi DOS, Microsoft Windows, Linux, Unix, Mac OS. Kalau di smartphone kita kenal dengan sistem operasi Android, iOS, Symbian, Windows Phone, BlackBerry OS. Ini masuk ke operasi dasarnya. Berdasarkan jenis komputer yang dikendalikan maupun bentuk aplikasi yang didukung, sistem operasi dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, RTOS, Real Time Operating System, mengendalikan perangkat keras untuk tujuan spesifik. Yang kedua, yaitu Single User Single Task. Ini memudahkan menangani pengoperasian komputer
sehingga pengguna dapat menjalankan satu pekerjaan pada saat yang bersamaan. Single user, satu user, single task, satu tugas. Satu user, satu tugas. Kalian mengetik, tampilannya seperti itu. Usernya satu, tugasnya cuma satu. Itu namanya single user, single task. Selanjutnya, single user multitasking. Ini memungkinkan pengguna dapat menjalankan beberapa aplikasi terpisah secara bersamaan. Satu orang tugasnya banyak. Jadi tugas-tugasnya itu bisa dikerjakan secara bersamaan. Yang keempat yaitu multi user. Kalau single user itu satu, kalau multi berarti lebih dari satu. Memungkinkan lebih dari satu pengguna bersama-sama menggunakan sumber daya komputer secara simultan. Tadi sudah saya beri contoh printer. Ilustrasinya seperti ini. Satu sumber daya komputer. Satu perangkat keras ya, contohnya printer. Printer saat ini tidak hanya bisa digunakan untuk satu komputer, tetapi bisa di-sharing, bisa diberbagi menggunakan jaringan. Banyak komputer bisa menggunakan satu printer. Gitu ya tadi tentang operasi dasar pada sistem operasi komputer. Jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan. Sekian bimbingan TIK pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.